Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Tadi siang aku bikin polling di Instagram Dames Oracle kan tentang mau bikin ini ya, apa namanya, energi update ya. Jadi keadaan energi secara global, dan aku tadi tanya di Instagram aku mau dibikin live atau upload aja, tapi ternyata 75% memilih upload aja daripada live di IG. Aku juga sebenarnya lebih suka kayak gini daripada live ya, soalnya kalau live suka putus-putus internetnya, terus kadang-kadang uh, ada jadi banyak interaksi juga gitu, jadi nggak terlalu fokus ngobrolnya. Oke. Ini settingannya seada-adanya. Aku tadi siang, teman-teman udah lihat di Instagram juga kali ya, aku sudah ambil kartu beberapa spread, tapi nanti aku jelasin pelan-pelan di sini. Mungkin agak panjang, aku juga nggak pengen buru-buru, mau nyantai aja. So grab your tea or coffee. Kalau mau sambil minum kopi sambil ngemil silahkan. Oh ya, sebelum aku mulai, mungkin juga teman-teman juga lihat beberapa hari ini aku sering posting tentang collab aku dengan Miavia Skincare. Miavia itu sebuah apa ya ngomongnya ya, jadi artisan ya, yang membuat segala macam keperluan body care, skincare, sampai juga dia juga bikin cookies tuh. Kalau teman-teman yang suka lihat Instagram story aku yang di Busky Orange yang personal aku suka pajang juga di situ. Ya, jadi aku berkolaborasi dengan Meavia, which is sebenarnya artisan di belakang itu yang membuat semua itu adalah guru yogaku. Jadi kami bikin essential oil blends. Dia bikin essential oil blends sih kayak gini, yang kalau misalnya teman-teman suka lihat, aku suka bakar-bakar nih di tungku ini ya. Nah, ini karena aku udah makainya lumayan geragas, jadi udah agak hilang ini kena minyak. Ini serinya calming, kemudian self love. Ini sekalian promosi sebentar ya. Oke. Jadi teman-teman boleh beli ininya aja, atau kalau mau bundling, which is kalau bundling itu berarti juga beli ini yang bentukan collab sama aku, teman-teman bakal dapat tungkunya plus ada kristalnya di sini nih. Aku tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat setiap aku reading dan aku bakar ini tuh sebenarnya di dalamnya ada kristal. Kristalnya itu aku yang pilihin. Dan kalau yang suka aromaterapi, sekarang kan lagi model aromaterapinya itu pakai diffuser ya. Nah, itu bagus banget. Tapi sesungguhnya kalau teman-teman, apalagi yang empath ya, yang peka banget sama energi, lebih bagus lagi kalau essential oilnya kamu campur pakai carrier oil ya, kamu pakai tungku ini kemudian dibakar, karena uh, plus kasih kristal, karena di setiap benda yang ada di sini ya, baik minyaknya, kristalnya, kemudian apinya, itu semua punya energi, dan kita bikin ini dengan intention yang baik, niat yang baik, dan wanginya keren banget sih menurut aku. Dan kita punya 4 varian ya teman-teman, ada self love, ada calming, calming tuh buat menenangkan, terus ada courage, courage itu uh, wangi yang bikin kamu pede, bikin kamu berani gitu ya. Jadi bukan buat orang yang takutan aja, tapi buat teman-teman yang juga sudah punya kualitas itu dalam dirinya. Essential oil courage itu akan memperkuat keberanian teman-teman, misalnya dalam memutuskan sesuatu, bertindak gitu ya. Dan terakhir ada revive. Revive itu buat teman-teman yang ngerasa badannya butuh imun booster nih, atau habis sakit. Nah, itu bisa. Jadi, aku kasih lihat dulu ya. Yang aku lakukan setiap hari ya, pagi itu, aku nyalain aja nih. Jadi, kalau teman-teman beli bundling, harganya 350.000, itu teman-teman udah dapet tungku
kristalnya, dan batu kristalnya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli yang self love nih, nanti kristalnya juga beda dengan yang ada di dalam bundling revive atau bundling calming atau courage, itu beda. Memang itu benar-benar kita sudah pilih sendiri, kita timbang, dan energinya juga kita rasakan sama-sama, dan terjadi terwujudlah bentuknya seperti ini. Nah, sekarang aku mau pakai yang calming karena belakangan aku dapat kerjaan. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini aku udah taruh minyak carrier oil. Teman-teman bisa pakai minyak apa aja, bisa pakai VCO atau grapeseed atau canola atau minyak minyak goreng juga sebenarnya nggak apa-apa kok. Nah, ini boleh berapa tetes boleh, atau kalau aku karena suka banget baunya ya aku berudulin aja tuh semuanya tuh. Nah, ini teman-teman lihat dia akan berasap dan itu wanginya enak banget. Terus kalau misalnya yang punya anak kecil takut nih kebakar, jangan taruh di tempat yang terjangkau anak kecil. Terus kalau misalnya mau pakai misalnya untuk menenangkan sebelum tidur, aku saranin pasang dulu. Misalnya kamu tidur jam 10 nih ya, sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum kamu tidur, kamu pasang aja sampai kira-kira ruangannya udah wangi banget. Habis itu kamu matiin, karena ini bener-bener menurut aku wanginya tahan lama gitu ya. So, silahkan kalau misalnya teman-teman berminat bisa kunjungin Instagramnya Via Skincare atau bisa DM aku. Again, kalau teman-teman beli bundling bisa dapat tungku, lilin, plus minyak, dan tentunya dengan kristal. Atau teman-teman misal cuma mau beli ini aja nih, Meavianya aja deh gitu kan, apa blends-nya boleh, harganya beda lagi, bisa ditanya ke Meavia Skincare. Atau cuman bilang, Kak Dame aku udah punya tungku, aku mau beli blend saja sama kristal, boleh nggak? Boleh, itu juga harganya beda lagi ya. So, mari sekarang kita mulai pembacaan. Ini udah enak nih, udah mulai harum, gila kayak di spa, sumpah. Ini enak banget sih, dan ini 10 mili, makanya cuman butuh sedikit. Jadi menurut aku nggak akan mahal sih ya. Terus apa namanya, awet. Kristalnya juga bisa kamu pakai terus-terusan kok, berulang kali. Sampai kira-kira kamu pikir feelingnya udah kayaknya udah harus diganti nih kristalnya. Tapi nggak masalah, kamu tinggal bilang aja, kita bisa sediain kristalnya, kita jual gitu ya. So, teman-teman, di sini ada sebagian kartu yang mungkin nggak kelihatan di layar ya. Nanti aku kasih tahu aja. Tapi basically, yang dasar-dasarnya itu adalah yang ini. Nih ya. Jadi energi bumi sesungguhnya tuh membawa kita semua ke arah kebaikan. Di tengah-tengah ini kalau kita bisa lihat, kalau teman-teman pernah dibacain nama aku secara personal, teman-teman pasti tahu kartu yang ada di tengah adalah the big isunya gitu. Jadi saat ini bumi, dunia itu sedang dibawa ke arah feminin. Makanya orang-orang kayaknya udah mulai dari tahun berapa gitu ya mungkin, tapi ini makin kencang panggilan untuk melakukan sesuatu, memutuskan memakai metode, memakai pendekatan yang lebih lembut daripada yang sudah-sudah ya. Jadi kartu nomor 24 ini adalah Divine Feminine. Divine Feminine itu adalah kekuatan ibu bumi, Mother Nature, kekuatan mencipta, kelembutan yang sifatnya kuat, bukan fragile ya. Jadi kalau orang bilang, oh kamu jangan nangis, nangis itu lemah. Tidak, sebenarnya nangis itu adalah rilis ya, rilis supaya kita menjadi kuat kembali. Jadi di sini dunia ini sedang berubah, energinya akan banyak dibawa ke arah feminin.
Dan ini akan sangat tidak nyaman bagi teman-teman atau bagi orang-orang yang selama ini terbiasa hidup dengan cara maskulin. Cara maskulin itu gimana sih? Cara maskulin itu logiknya kuat. Cara maskulin itu by the book, hitam putih, tidak bisa melihat gray area, tidak fleksibel, benar-benar salah-salah. Uh, Cara maskulin itu perhitungannya kuat. Untungnya berapa, ruginya berapa. Lo ambil berapa, gue dapat berapa gitu. Terus fear-nya juga kuat. Dibandingin trust-nya ya. Jadi ada rasa takut. Survival instingnya juga kuat gitu. Jadi maskulinitas itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan action, action, action. Sifatnya adalah forcing, forceful, penuh pemaksaan, penuh tenaga, dan kebanyakan actionnya dilakukan berdasarkan reptilian brain-nya, yaitu insting untuk bertahan hidup gitu. Jadi benar-benar kayak yang paling basic deh gitu ya. Nah, alam sudah tidak bisa lagi diperlakukan seperti itu karena sesungguhnya itu sangat keluar dari nature gitu ya. Kita tuh tidak seharusnya hidup seperti itu. Tidak seharusnya hidup berdasarkan patriarkal gitu misalnya. Yang benar-benar tidak pernah melihat segala sesuatunya itu equal. Selalu menilai, oh laki-laki lebih kuat daripada perempuan, manusia lebih hebat daripada binatang, daripada tanaman gitu. Itu adalah cara pandang yang maskulin, yang tidak baik gitu, tidak divine ya. Jadi itu akan diubah oleh alam dengan salah satunya ya mungkin dengan banyaknya bencana alam, kemudian adanya virus corona yang tidak habis-habis, malah dia bermutasi. Itu kan sebenarnya manusia mau bagaimanapun menghentikan, mau kita coba catching up dengan virus ini, tapi kalau memang dia sudah ditakdirkan untuk merubah dunia, itu tidak akan berhenti. Itu kayak apa ya? Itu kayak program yang sudah dilepas oleh Tuhan untuk, oke, ini karena manusia nggak bisa belajar dengan baik, tidak ada cara lain selain melepaskan virus ini gitu misalnya ya. Nah, karena kayak aku gitu, aku nonton film kan karena kerjaan aku kan nerjemahin. Aku lihat juga kayak perbudakan gitu ya di Amerika. Itu dari zaman dulu sampai sekarang kan rasisme itu memang bentuknya udah bukan perbudakan lagi, tapi rasisme kan masih ada. Terus kemudian apa? Setelah Black Lives Matter movement ya, pergerakan yang ada di Amerika ya, yang dijalankan supaya ada kesetaraan di antara semua warna kulit. Sekarang yang terjadi, mereka membenci orang Asia, terutama nggak cuman Asia Timur ya, tapi semua Asia, karena mereka anggap orang Asia membawa virus. Nah, sekarang yang terjadi, orang Asia dianiaya di Amerika di sana kan. Dan jangan kira di Indonesia nggak ada yang kayak gitu-gitu, teman-teman. Intinya, di seluruh belahan dunia, kita tidak bisa munafik bahwa rasisme itu terjadi. Hanya kadarnya aja beda-beda. Dari zaman sekolah deh kita, waktu masih sekolah ya misalnya. Kita suka kan diajarin kayak, dia tuh orang Padang kan pelit gitu. Jangan ditemenin, dia kan misalnya gini, dia orang Kristen gitu ya, atau dia kan Cina gitu. Nah, itu masih ada sampai sekarang di sini di Indonesia gitu. Jadi ini tuh yang mau ditunjukin ke kita lewat semua hal yang nggak menyenangkan ya, lewat virus, lewat bencana, kemudian lewat keanehan-keanehan yang terjadi di alam. Itu sesungguhnya tuh kita ditanya gitu sama Tuhan, kapan sih mau berubahnya? Kapan sih bisa merasa bahwa kalian semua itu satu kesatuan, nggak
nggak terpisahkan gitu ya. Jadi kalau feminin ya, divine feminine itu melihat semuanya setara. Keberagaman itu ya, perbedaan, melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang enriching gitu, memperkaya. Jadi kayak misalnya kita lihat nih, oh lagu Arab ya, lagu Arab tuh menarik ya, banyak instrumen gendangnya misalnya gitu kan. Nah, kita tidak menunjukkan bahwa kita anti Arab, tapi kita melihatnya, oh menarik sekali. Kemudian kita melihat kebudayaan Cina. Kita tidak yang kemudian anti gitu, tapi kita melihat, wah betapa kaya ya kalau misalnya kita mau mengenal makanannya, kemudian nanti ada budaya lain dari Eropa, dari Turki, atau yang ada di Indonesia aja deh, sekian banyak suku. Apakah kita melihatnya sebagai bentuk kekayaan kita atau malah kekurangan? Atau malah kita merasa suku kita paling tinggi, paling keren. Banyak teman-teman, masih banyak yang kayak gitu. Dan kita tidak perlu munafik, kita akui saja dan kita harus lihat apakah ini yang cara hidup yang benar, apakah kita diajarin udah benar gitu dengan hidup seperti itu. Ya, jadi saat ini karena energinya akan banyak dibawa ke arah feminin, maka cara-cara lama uh, harus berubah. Dan ini nggak cuma berlaku sama laki-laki ya, ini tidak terbataskan oleh gender. Banyak banget perempuan juga, apalagi perempuan di kota besar yang hidupnya sangat maskulin. Dan di sini ada kartu bentuknya kayak spiral, artinya belum ada yang berubah. Masih banyak orang pakai cara lama. Banyak juga teman-teman aku ya yang hidup di Jakarta. Aku tidak menghakimi, tapi aku merasa mereka punya pilihan yang lebih sehat dalam menjalani hidup. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu kompetitif. Nah, itu. Kompetitif itu adalah cara-cara maskulin dalam menjalani hidup. Nantinya kita nggak perlu untuk kompetitif, kita harus kompetisi sama siapa sih? Gitu kan? Hidup ini kan bukan kompetisi. Kita jalani hidup ini sebagai anugerah. Kita beribadah di dalamnya dengan mengerjakan hal yang kita suka. Nah, jadi artinya kalau kita sampai sekarang masih seperti ini, maka hidup akan semakin berat gitu ya. Dan di sini ada kartu angelic being yang artinya di saat seperti ini orang-orang tuh akan makin connect. Ini adalah momen dimana kita makin connect kepada hati kita, kepada Tuhan kita, kepada intuisi kita. Dan di sini juga ada astral ya yang opening ya di sini. Jadi momen ini sesungguhnya adalah momen untuk mengubah diri kita yang tadinya sangat-sangat forceful, sangat maskulin dalam menjalani hidup, menjadi si divine feminine itu. Karena divine feminine itu sifatnya surrender. Surrender itu nggak males-malesan. Surrender itu penuh dengan keyakinan. Artinya dia lebih banyak menggunakan rasa, bukan perasaan ya teman-teman. Karena perasaan itu penuh dengan emosi. Dan emosi itu kan berubah-ubah. Tapi rasa. Menjalani bisnis nggak perlu yang bisnis online misalnya. Contoh aja nih, contoh konkretnya. Gimana sih perbedaannya menjalani bisnis online kalau pakai cara maskulin dan feminin? Kalau pakai cara maskulin, kita akan sebentar-sebentar khawatir, menghitung untung dan rugi. Sebentar-sebentar ingin hard selling, beriklan, takut, pokoknya bawaannya takut nggak laku gitu. Dan takut merasa tidak cukup. Tapi ketika bisnis online itu dijalankan dengan metode divine feminine, dia akan percaya bahwa apa yang dia jual, dia sangat yakin ketika itu adalah hal yang baik. Dia tidak perlu hard selling, nggak perlu
gembar-gembor kemana-mana ya, dia percaya bahwa target marketnya adalah orang-orang yang satu vibrasi sama dia dan dengan sendirinya akan datang gitu, tersaring dengan sendirinya. Jadi dia mungkin cuma akan sharing cerita bahwa saya punya produk ini, saya seneng makainya, manfaatnya ini aja gitu kan. Dia cerita lah di sosmed ya. Begitu, setiap hari dia akan bercerita manfaat, manfaat, manfaat. Dia tidak akan bilang, belilah dengan begini Anda bisa dia nggak akan begitu. Tapi dia hanya akan sharing manfaat-manfaatnya, keindahan-keindahannya. Jadi nanti sisanya dia serahkan kepada Tuhan gitu. Nah, itu yang namanya memakai rasa. Kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan rasa takut, tidak berdasarkan rasa ingin mengumpulkan kekayaan, ingin lebih daripada orang lain, tapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan kalau bisa memberikan manfaat untuk orang lain berarti bermanfaat untuk kita juga. Nah, divine feminine itu seperti itu. Ya. Lalu perubahannya akan makin kencang di dunia ini rasanya ya. Mungkin kalau teman-teman baca berita gitu ya, mungkin akan makin banyak berita yang nyinyir banget ya. Teman-teman akan lihat bagaimana orang-orang yang tadinya nggak nyinyir jadi nyinyir banget gitu. Gimana orang-orang menanggapi suatu isu dunia yang tadinya mereka kelihatannya diam-diam aja, tapi tiba-tiba sosoknya jadi kelihatan nih aslinya judes, kelihatan nih mereka kayak ke-trigger. Nah, itu karena nanti Tuhan akan kasih lihat mana yang orang yang memang sudah divine feminine-nya aktif, mana yang memang masih begini. Kalau masih maskulin, dia akan sangat marah dengan keadaan dunia saat ini. Dia marah corona nggak habis-habis. Dia marah misalnya dengan isu apa namanya yang lagi itu juga yang di Inggris ya, Meghan dengan Harry gitu, akan mengeluarkan komentar yang pedas gitu. Akan makin banyak orang berkomentar pedas, berkomentar nggak enak, seakan-akan mereka tahu hidup orang itu bagaimana, seakan-akan mereka menjalani kehidupan orang yang mereka komentarin. Nah, itu karena lucu deh pokoknya, nanti akan kelihatan sendiri. Karena soalnya kalau misalnya divine feminine-nya udah aktif, dia tidak akan banyak ngomong. Karena dia tahu bahwa setiap pembelajaran orang, setiap hal yang dialami orang lain, pasti ada hal yang kita tidak pernah tahu. Kita nggak pernah mengerti alasannya apa, dan itu bukan hak kita untuk mengomentari sepedas itu ya. Kalau hal tersebut terjadi dan diizinkan Tuhan terjadi, itu pasti ada alasan yang sakral di baliknya. Jadi amati aja, amati, dan mungkin kita juga salah satu orang yang kayak gitu, orang yang tahu-tahu makin kesini kok makin pedes nih gue berkomentar terhadap hidup orang lain. Nah itu hati-hati, itu mulai ditanya, kok gue kayak gini ya gitu. Memangnya gue siapa bisa mengomentari orang seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak berubah-berubah nih? Tetap aja kita percaya bahwa enggak, ajaran lama tuh yang udah paling bener hidup itu hitam putih, bener salah itu udah paling bener. Misalnya kita percaya kayak gitu, apa yang akan terjadi? Energinya kan ke arah sana semuanya. Misalnya ke sana tuh adalah divine feminine. Kemudian kita maksain untuk stay di sini. Gue maunya di sini nih. Ini yang diajarin bapak ibu gue. Ini adalah yang dulu diajarin dan gue percaya ini yang paling benar. Maka kamu melawan arus, dan melawan arus itu berat. Dan tadi aku coba cari kartu penjelasannya, yang keluar adalah 2 kartu ini tentang surrender, dan sebenarnya ini tentang support ya, tapi dia kebalik. Jadi artinya ketika kita tidak mau ikut berubah, kita tidak mau fleksibel, karena maskulin itu sangat tidak fleksibel, makanya dia maunya A ya A, B ya B gitu kan, tidak mau memikirkan
bahwa mungkin perubahan itu adalah hal yang baik gitu, maka support juga tidak akan ada gitu dari semesta. Karena semesta itu jalannya ke sana, kita ngarahnya ke sini, kita jalan sendiri namanya. Gitu. Jadi ya apapun yang kamu usahakan, kamu akan berusaha sendiri. Kamu tidak akan dapat support gitu dari semesta, dan itu akan lelah banget. Ya, dan aku pernah dapat kartu ini, dan ini kartu yang sangat nyebelin buat aku karena setiap aku dapat kartu ini berarti memang aku mengulang pola. Aku belum belajar dan polanya akan terus berulang sampai akhirnya aku enak sendiri. Nah, ini juga yang akan terjadi kalau kita nggak ikut berubah, kalau kita nggak ikut melembutkan hati, ya, mengikuti alirannya kehidupan, maka pelajaran-pelajaran kita yang nyebelin itu diulang terus sampai kitanya capek banget, teman-teman. Sampai kita akhirnya syukur-syukur kita ngeh ya. Kalau kita nggak ngeh itu yang repot. Tahu-tahu kita udah makin tua. Ya, ini buat yang nggak mau berubah. Dan buat semua orang, which is yang mau berubah maupun yang nggak berubah, sebenarnya saat ini mungkin teman-teman mulai notice ya, mulai sadar, punya hati tuh punya pendapat sendiri gitu. Karena di sini ada kartu ini. Sebenarnya artinya dia kartu astral, tapi kalau dia muncul dalam pembacaan ini, dia artinya ini kamu mulai sangat-sangat connect sama diri sejati kamu, sama hati kamu, dan dia itu juga tadi munculnya sama ini. Ini kartu komitmen, ya. Jadi seperti cincin menikah gitu. Tapi nikahilah diri sejati kamu. Berkomitmenlah kepada diri sejati kamu. Ya, sebelum kita berkomit terhadap apapun di dunia ini, komit sama pasangan, komit sama pekerjaan, komit sama anak, sama teman, project apapun, paling utama komit dulu sama diri sendiri, komit sama hati. Tanyakan selalu kepada hati kita, kepada diri sejati kita. Sebelum kita memutuskan sesuatu, apakah dia setuju? Sebelum kita bilang, ya oke, ayo kita berkolaborasi misalnya kayak aku ya. Atau oke, aku akan liburan ke sini. Atau oke, aku akan makan ini. Sekecil itu masalahnya. Selalu tanya ke dalam hati. Hatiku ridho tidak? Hatiku ngomong apa nih? Rasanya bagaimana? Kalau rasanya enak di hati, pasti enak kita jalaninnya ya. Jadi di zaman sekarang, di mana semua koneksi sebenarnya sudah dibuka oleh Tuhan, supaya kita bisa connect kepada Dia, karena ini zamannya zaman gawat. Artinya ini udah urgent banget nih, harus berubah. Saking urgentnya, semua kita dibukain pintu hati kita supaya bisa connect ke Dia. Nah, masalahnya orang-orang yang kayak gini nggak mau denger sama hatinya. Dia akan tetap bilang logika gue paling bener. Hati itu nggak usah didengerin, hati itu goblok, hati itu bego. Iya, yang kalau yang kamu tuju itu adalah perasaan, emosi, ya mungkin aja jadinya nggak logis. Tapi hati di sini kan kolbu, rasa gitu, hati nurani, bukan hati yang bergejolak. Ya, jadi digali, temukan hati yang paling dalam ini, kemudian sematkan cincin di situ. Dan bilang kepada hatimu, mulai sekarang aku berkomitmen bersama kamu sebelum aku bersama orang lain. Gitu. Jadi dengerin ke dalam terus, meditasi atau apapun caranya ya supaya koneksi itu terus ada gitu. Dia sudah terbuka. Masalahnya otak kita mengizinkan kita tidak untuk masuk ke situ. Ya. Sedangkan dunia akan terus berubah, dan berubahnya itu akan makin kencang getarannya. Kalau getarannya makin kencang, ini juga harus makin kuat ikatan kita dengan batin kita. Kita di dalam harus makin kuat. Ya. Dan di bawahnya ada kartu I am the dreamer of my dream.
pandanglah sesuatu dari kacamata cinta kasih, dan di sini ada kartu transisi. Ya. Memandang sesuatu dari kacamata ilahi itu adalah divine feminine. Kalau divine masculine, bukan divine masculine ya. Tapi kalau maskulinitas yang keras, apalagi yang toksik, mereka nggak punya pandangan cinta. Mereka hanya melihat sesuatu itu benar atau salah menurut peraturan yang mereka yakini. Jadi kayak militer gitu loh. Nggak ada fleksibelnya. Nggak menyenangkan pokoknya. Keras, pandangannya keras. Okay. So, I am the dreamer of my dream. Koneksi kita sudah kuat sama Tuhan. Kita sudah mengikuti kata hati terus. Artinya kita bisa menciptakan realita yang kita mau. Jadi jangan takut ketika dunia gonjang-ganjing di luar sana, tapi ikatan kita dengan batin kita kuat karena kita sudah sematkan cincin itu ya di batin kita. Artinya kita berkomitmen, kita jadi satu dengan diri sejati kita, heart, body, and soul, semua. Tiga ya. Kita sudah selaras dengan Tuhan, kita bisa menciptakan realita yang kita mau. Artinya respon kita terhadap keadaan tidak perlu sama kayak orang lain. Orang lain boleh takut, orang lain boleh panik, tapi kita bisa santai. Karena kita yakin, kita hidup sudah mengikuti peraturan yang sewajarnya. Kita jaga hati kita jaga ucapan, kita jaga pikiran, kita ciptakan tempat tinggal yang nyaman, tidak perlu yang besar-besar gitu ya. Space yang nyaman, kita kerjakan pekerjaan kita juga dengan ridhonya hati kita, ridhonya Tuhan ya. Maka realita kita akan menjadi surgawi gitu teman-teman. Nanti pasti orang akan nanya, kok kayaknya santai banget, kok kayaknya damai banget, padahal di luar lagi parno, di luar lagi ada ini, ada itu. Itulah yang namanya kita bisa menciptakan realita. Respon kita aja yang berubah. Keadaan kita sama kok. Sama-sama masih tinggal di dunia, sama-sama masih menghadapi pandemi, sama-sama bekerja gitu ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi kita menjalaninya dengan semangatnya divine feminine, artinya kita lebih kuat trust-nya, kita lebih kuat rasa yakinnya kepada yang maha kuasa daripada rasa takutnya. Yakin akan selalu dicukupkan, yakin akan selalu dipelihara, dilindungi. Gitu. Jadi ya nanti semua arahnya akan ke sana. Pilihannya tetap ada di kita. Kita mau mengikuti seperti ini atau kita mau pakai cara-cara lama yang panikan, hebohan, nyinyiran, judes gitu ya. Terus kayaknya apa-apa harus buru-buru, harus cepat-cepat kawin, harus cepat-cepat punya anak, harus kerja, harus begini, harus begitu, kebanyakan harus. Maskulin yang nggak baik itu kebanyakan kata harusnya. Tapi kalau divine feminine, dia melihat segala sesuatunya itu begitu, kalau memang selaras dengan kata hati seseorang, itu sah-sah aja untuk dijalankan. Gitu ya. Jadi intinya energinya itu akan ke arah kelembutan. Ke arah kelembutan, ke arah rasa daripada ke arah logika yang keras ya. Sekarang ya tinggal kitanya gitu. Emang gak gampang teman-teman untuk bisa hidup yang tadinya dari logikanya kencang kemudian berubah menjadi pakai rasa, itu lumayan prosesnya. Karena aku juga tadinya seperti itu. Orang yang logikanya kencang, apa-apa ditanyain. Semuanya ditanyain. Bagaimana prosesnya, kok bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Dan itu nggak akan ada ujungnya. Karena di dunia ini nggak semuanya bisa dijelasin. Tapi ketika kita connect memakai rasa kepada energi alam semesta, kepada energinya Tuhan, understanding itu datang sendiri. Dan itu kadang nggak bisa dijelasin pakai omongan. Makanya juga aku kadang-kadang kalau reading tuh,
omongannya berantakan karena aku ngerti maksudnya, cuman percayalah, itu nggak gampang dituangkan dalam kata-kata. Tapi aku juga selalu niatin sebelum reading, aku selalu niatin semoga seberantakan apapun penyampaian ucapan aku, energi dari ucapan aku akan nyampe ke hatinya teman-teman dan di situ akan ada kecerdasannya ilahi. Ya, energi ilahi itu sangat cerdas. Dia nggak perlu banyak omongan, nggak perlu banyak kata-kata, tapi dia akan mengaktifasi, uh, menyentuh kalbu, menyentuh hati masing-masing orang yang akan mendengarkan. Kayak misalnya di setiap Sabtu itu di meditasi cinta kasih, itu energi cinta kasih tidak bekerja pada saat meditasi saja, tapi setelahnya selama berhari-hari dia akan terus cleansing di tubuh kita, di pikiran kita. Nanti aku akan bikin video lagi untuk jelasin meditasi cinta kasih itu ya. Pokoknya energi update-nya segini aja. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan walaupun mungkin sulit dimengerti, aku yakin suatu hari nanti atau mungkin di dalam sudah tertanamkan benih-benih understanding itu, jadi sooner or later pasti akan paham. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!